Untuk langkah yang kedua itu ada perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Terdapat tabel B perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Di dalam tabel tersebut ada jenis sumbu, beban sumbu, jumlah sumbu, proporsi beban, proporsi sumbu, lalin rencana, dan repetisi yang terjadi. Untuk jenis sumbunya itu ada sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, dan sumbu tandem roda ganda. Untuk beban sumbunya itu sama seperti di langkah analisa lalu lintas pada tabel A, perhitungan jumlah sumbu berdasarkan jenis dan bebannya. Itu tinggal kita masukkan saja sesuai dengan jenis sumbunya. Untuk mendapatkan jumlah sumbu yang ada, kita lihat pada langkah yang pertama, yaitu analisis lalu lintas. Bisa dilihat pada sumbu tunggal roda tunggal itu beban sumbunya berjumlah 6, itu ada 2, yaitu pada truk 3 as dan truk gandengan, dengan jumlah 72, dengan total, jika kita total itu pada jumlah sumbunya itu 67 ditambah 5, itu jumlahnya 72. Sedangkan untuk sumbu tunggal roda ganda itu terdapat beban sumbunya ada 2, yaitu pada truk gandengan, itu berarti jumlah sumbunya itu ada 10. Lalu ada sumbu tunggal roda tunggal pada truk 2 as kecil, itu jumlah sumbunya ada 644, dan ada sumbu tunggal roda tunggal pada jenis kendaraan bus, yaitu 447, dan yang terakhir itu pada truk 2 as kecil, sumbu tunggal roda tunggal beban sumbunya itu 2, berarti jumlahnya 1, itu dengan jumlah sumbu 642. Lalu kita masukkan ke dalam tabel perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Lalu kita total masing-masing jumlah sumbu pada jenis sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda. Lalu untuk mencari proporsi beban, itu kita cari dari jumlah sumbu dibagi jumlah total sumbu masing-masing sesuai dengan jenis sumbu yang ada. Seperti ini. Sebagai contoh, di beban sumbu 6 itu jumlah proporsinya itu ada 72, lalu kita bagi dengan 1823. Untuk jenis sumbu tunggal roda ganda dan sumbu tandem roda ganda itu sama rumusnya untuk mencari proporsi beban. Untuk proporsi sumbu, cara mencari proporsi sumbu sebagai contoh di jenis sumbu tunggal roda tunggal itu kita dapatkan 0,78. Kita mencarinya itu total dari jumlah sumbu dibagi total jenis sumbu tunggal roda tunggal ditambah total sumbu tunggal roda ganda ditambah sumbu tandem roda ganda. Jadi dihasilkan 0,78. Untuk lalin rencananya itu didapat dari langkah yang pertama, analisis lalu lintas, yaitu pada jumlah sumbu kendaraan niaga atau JSKN. Ini
Lalu kita masukkan saja ke lalin rencana. Untuk repetisi yang terjadi, cara mencarinya itu proporsi beban dikalikan proporsi sumbu dikalikan lalin rencana untuk masing-masing beban sumbunya di jenis sumbu. Seperti ini. Lalu kita kumulatifkan. Dan jika sama dengan nilai jumlah sumbu kendaraan niaga, jumlahnya seperti ini. Dan jika kumulatifnya sama, berarti oke. Untuk langkah selanjutnya itu ada perhitungan tebal plat beton atau slab beton. Data yang pertama itu ada sumber data beban yang dihasilkan dari survei atau didapatkan dari hasil survei. Selanjutnya ada jenis perkerasannya itu BBTT atau beton bersambung tanpa tulangan dengan ruji. Jenis bahu jalannya itu beton, umur rencananya itu 15 tahun, jumlah sumbu kendaraan atau JSK itu 10.248.470,37. Didapatkan dari hasil perhitungan B, yaitu di repetisi sumbu. Selanjutnya ada faktor keamanan beban atau FKB. Cara mencarinya itu di tabel 4. Penggunaannya itu kita menggunakan jalan arteri sesuai dengan soalnya. Dan nilai FKB-nya berarti 1,1. Selanjutnya itu ada kuat tekan lentur beton atau F aksen CF. Umur 28 hari, 4 MPa. Jumlah sumbu kendaraan atau JSK 10.248.470,37. Lalu kita bulatkan menjadi 10 pangkat 7. Untuk CBR tanah dasarnya itu ada 3,5%. Jenis lapis pondasi yang direncanakan itu CBK atau campuran beton kurus atau beton mutu rendah. Tebal lapis pondasi bawah itu kita dapat dari gambar 2. Dijelaskan di gambar 2 itu ada jumlah repetisi sumbu dan CBR tanah dasar rencana. Untuk jumlah repetisi sumbunya itu kita memakai jumlah sumbu kendaraan atau JSK, yaitu 10 pangkat 7. Lalu untuk CBR tanah dasar rencananya kita menggunakan 3,5%. Lalu kita tarik garis untuk jumlah repetisi sumbunya itu kita tarik garis vertikal ke atas. Dan untuk CBR tanah dasar rencananya itu kita tarik garis horizontal ke kanan. Lalu didapatkan untuk tebal pondasi bawah minimum itu 150 mm bahan pengikat atau 100 mm campuran beton kurus. Selanjutnya untuk mencari CBR efektif menggunakan gambar 3. Oke, di gambar 3 itu terdapat CBR tanah dasar rencana. Tadi itu memakai 3,5% sesuai dengan data yang ada di soal. Selanjutnya, untuk tebal pondasi bawah minimum. Tadi kita itu menggunakan 100 mm CBK atau 150 mm bahan pengikat. Jadi kita tarik garis lurus vertikal ke atas sampai ke tebal pondasinya, tebal pondasi minimum. Lalu kita tarik garis lurus vertikal ke kiri. Ya, didapatkan itu 24 untuk CBR tanah dasar efektifnya. Selanjutnya, kita mencari tebal taksiran plat beton. Itu kita pilih
gambar yang sesuai dari gambar 24 sampai 31. Karena kita lalu lintasnya dalam kota dan dengan ruji dan FKB-nya itu 1,1, untuk CBR efektifnya kita memakai 35 karena untuk CBR efektifnya tadi kita didapatkan itu 24% dengan bahu betonnya itu berarti menggunakan data ini, dan data ini. Selanjutnya untuk kelompok sumbu kendaraan niaga JSK-nya itu kita didapat 10⁻7. Kita tarik garis vertikal ke atas, lalu sampai di garis tebal ini. Karena kita menggunakan CBR efektif 35% dan dengan bahu beton. Lalu kita tarik garis vertikal ke kiri dan didapatkan untuk tebal taksiran plat betonnya berarti 161 mm. Oke. Lalu kita jadikan cm menjadi 16,1 cm. Lalu kita bulatkan menjadi 16 cm. Untuk langkah selanjutnya itu ada analisa fatik dan erosi. Dan terdapat tabel analisa fatik dan erosi yang di dalamnya ada jenis sumbu, beban rencana atau roda, repetisi yang terjadi, faktor tegangan dan erosi, analisa fatik, dan analisa erosi. Untuk jenis sumbunya itu ada 3, yaitu sumbu tunggal roda tunggal, dan sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda. Sedangkan untuk beban sumbu itu dibagi menjadi 2 satuan, yaitu ton dan kilonewton. Untuk tonnya itu kita bisa dapat dari langkah repetisi sumbu. Ya, seperti ini untuk beban sumbunya. Lalu untuk beban sumbu dengan satuan kilonewton bisa kita dapat dengan rumus beban sumbu satuan ton dikali 10. Untuk semua jenis sumbu itu sama rumusnya, yaitu dikalikan 10 tiap beban sumbu satuan tonnya. Lalu untuk beban rencana atau roda itu kita dapat dengan rumus beban sumbu satuan kilonewton dikalikan faktor keamanan beban atau FKB dibagi 2. Sedangkan FKB itu kita menggunakan 1,1. Ya, seperti ini hasil untuk beban rencana atau roda di jenis masing-masing sumbunya. Selanjutnya untuk repetisi yang terjadi didapat dari langkah repetisi sumbu untuk masing-masing jenis sumbunya. Itu didapat dari langkah yang kedua. Yang ketiga itu kita mencari faktor tegangan dan erosi. Kita mencari TE dan FE, yaitu menggunakan interpolasi. Jika jalan tanpa bahu beton memakai tabel 8 dan jika jalan dengan bahu beton memakai tabel 9. Sedangkan di soal diketahui bahu jalan itu menggunakan beton. Jadi memakai tabel 9. Tebal slab itu 160 mm. Dan untuk CBR efektifnya itu 24%. Jadi kita menggunakan tabel 9 karena kita menggunakan bahu beton. Tebal slab tadi diketahui 160 mm dan sedangkan untuk CBR efektifnya itu ada 24%.
Sedangkan di sini itu tidak ada 24%. Jadi kita asumsikan angka atau hasil 24% itu di antara CBR efektif 20 dan 25. Lalu untuk mencari tegangan ekivalen, itu kita membuat X1, X, X2, Y1, Y, dan Y2. Untuk X itu kita menggunakan CBR efektif, yaitu 24% yang telah kita dapat di langkah sebelumnya. Dan untuk X1 dan X2 itu menggunakan CBR efektif yang terdapat pada tabel 9, yaitu 20 dan 25. Dan sedangkan untuk Y1 dan Y2-nya, kita menggunakan faktor erosi. Kita menggunakan tegangan setara dengan jenis sumbunya itu sumbu tunggal, roda tunggal, yaitu 1,2 dan 1,18. Kita masukkan. Lalu untuk mencari Y-nya itu menggunakan rumus seperti ini. Dan dihasilkan 1,184. Sedangkan untuk mencari faktor erosi sumbu tunggal roda tunggal dengan ruji, untuk X1 dan X2-nya dan X-nya itu masih sama seperti di tabel atau di bagian mencari tegangan ekivalen sumbu tunggal roda tunggal, yaitu untuk X1 20, untuk X itu 24, dan untuk X2 itu 25. Sedangkan untuk mencari Y1 dan Y2 di faktor erosi sumbu tunggal roda tunggal, itu bisa kita cari di tabel 9 dengan faktor erosi dengan ruji dengan jenis sumbu tunggal roda tunggal, yaitu didapat 2,03 dan 2,02. Lalu kita masukkan untuk mencari Y, itu rumusnya seperti ini. Lalu dihasilkan 2,022. Untuk mencari tegangan ekivalen faktor erosi dengan jenis sumbu tunggal roda ganda dan sumbu tandem roda ganda itu sama seperti sumbu tunggal roda tunggal. Lalu setelah itu kita masukkan TE dan FE yang sudah kita cari ke dalam tabel D, analisa fatik dan erosi di bagian faktor tegangan dan erosi. Selanjutnya untuk mencari FRT di jenis sumbu tunggal roda tunggal itu dengan rumus TE atau tegangan ekivalen dibagi kuat tarik lentur betonnya, itu sudah terdapat di soal, yaitu 4 MPa. Jadi TE dibagi kuat tarik lentur beton. Dan untuk mencari FRT di jenis sumbu tunggal roda ganda dan sumbu tandem roda ganda itu juga sama rumusnya. Selanjutnya itu kita mencari analisa fatik dan analisa erosi menggunakan gambar 19 dan gambar 21. Kenapa kita menggunakan gambar 19 dan gambar 21? Karena di keterangan gambar 19 dan gambar 21 itu dengan atau tanpa beton dan dengan bahu beton, sedangkan di soal kita menggunakan bahu beton. Untuk gambar 20 tidak dipakai karena di keterangan itu tanpa bahu beton. Untuk mencari analisa fatik repetisi izin di gambar 19 itu dengan data beban rencana atau roda dan dengan data faktor tegangan dan erosi, yaitu menggunakan
FRT-nya. Jadi bisa dicontohkan seperti ini. Tadi untuk beban rodanya itu kita 11, jadi kita kasih titik di bagian 11, lalu kita tarik sesuai dengan faktor rasio tegangannya atau FRT-nya, yaitu 0,29 sekian. Nah, seperti ini. Jika seperti ini, itu lurus terus tanpa batasnya atau tidak menyentuh repetisi bebannya, repetisi beban izinnya, berarti kita anggap TT atau tidak terbatas. Untuk menentukan analisa fatigue repetisi izin itu sama untuk semua jenis sumbu. Dan untuk persen rusaknya itu kita bisa dapat dari rumus yang repetisi yang terjadi dikalikan 100 dibagi repetisi izin di analisa fatigue. Didapatnya itu seperti ini. Dan untuk analisa erosi gambar 21, kita menggunakan beban roda dan FE-nya. Untuk sebagai contoh itu kita memakai data sumbu tunggal roda tunggal untuk beban rencana atau roda yang 11 dan FE-nya itu 2,022. Jadi bisa digambar atau ditarik garis lurus seperti ini. Nah, ini tuh sama seperti gambar 19, itu tidak ada ujungnya. Jadi kita tulis TT atau tidak terbatas. Untuk mencari analisa erosi gambar 21, itu juga sama seperti jenis sumbu tunggal roda tunggal.